Abi alfiya maqasidun nabiyya makhfiya tuqarribul aqsa bilabdin mujazi wa tabsutul badla biwaqtin mujazi wa taqdadiridun bi khairi sohtin fa'iqatan alfiyata ibnu mukti. Jadi ada kitab alfiyah lain yang karangannya bukan karangan Ibnu Malik, tetapi karangannya Ibnu Mukti. Namanya Alfiyah Ibnu Mukti. Saya pernah lihat itu ke buku, mau saya beli pawang-awang karena beli buku itu kan pergolakan hati antara kebutuhan. Jadi anak buku hilang, masya Allah, karena dulu mendapatkan itu ya bisa sekali. Wa bisa bikin kaizun tabdila mustaujibun tunaiyal jamila wallahu yaqdi bihibatin wa birali walahu bidarijatil akhirah al kalamu wa ma yata'allafu minhu. Cek gak pantasnya langsung al kalamu ma yata'allafu minhu. Cek jangan barokah. Qala Muhammad wa Ibnu Maliki yang mengarang kitab ini, qasidahnya ya, bukan saranya. Nagomannya yang ngarang itu adalah Ibnu Malik. Ada beberapa buku di majalah terbitan Jordan yang mengupas tentang isi daripada kitab Al-Alfiyah Ibnu Malik. Saya lupa di mana itu. Ada poin-poinnya. Qala Muhammad wa Ibnu Maliki. Ini pengarangnya, pengarang nagomannya. Pertama, Al-Imam Malik ketika mau memasuki membuat nagoman ini, Ahmadu Rabbi mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah khairu maliki. Malik itu yang mempunyai, Allah yang mempunyai. Kalau dibaca pendek, Maliki itu raja. Nah, di surat Al-Fatihah itu boleh dua-duanya. Boleh dibaca Maliki Yaumiddin yang berarti Allah lah yang memiliki seluruh alam semesta ini. Bisa juga ditasbihkan secara majazi seakan-akan Allah itu raja. Menurut Al-Imam Al-Asbihani dalam kitabnya Mufradatul Quran, tidak perlu beli bukunya, di download aja muncul Mufradatul Quran karangan Al-Asbihani. Itu banyak mufradat yang kaitannya, konteksnya ada dalam Al-Quran. Dikemukakan boleh dibaca Maliki dengan pendek, dengan Malik. Beliau mengatakan bahwa yang afdal itu adalah yang Maliki. Sebab di situ ada satu perasaan seakan-akan Allah itu raja di raja. Maliki ya. Dan itu diriwayatkan oleh Imam Warsa yang pendek itu ya. Paling aman begini, di rakaat pertama baca panjang Maliki Yaumiddin, di rakaat kedua dibaca Maliki Yaumiddin. Wes oleh jadi dua-duanya. Tapi Imam Al-Asbihani dalam kitab Mufradatul Quran tidak usah dibeli, di browsing aja keluar bukunya Mufradatul Quran. Yang afdal dibaca Maliki. Sebab di situ ada tasbih, ditasbihkan Allah itu seakan-akan sebagai raja. Raja itu bisa memerintahkan. Setelah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, musallian ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmirin asyarafa, kemudian membaca salawat kepada Nabi yang menjadi pilihan, wa alihi, tidak saja cukup pada Nabi tapi juga kepada ahli keluarganya, di mana ahli keluarganya ini al mustakmirin asyarafa, yang menyempurnakan kemuliaan.
Wa asta'inullah fi alfiya maqasidun nahwi biya makhfiya. Setelah memuji kepada Allah, kemudian sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, tidak saja cukup kepada junjungan Nabi, tapi juga pada ahli keluarganya. Kemudian baru minta tolong. Wa asta'inullah fi alfiya. Mengapa wa asta'inu? Yang penting adalah ia anak butuh dulu, berbuat dulu, baru kemudian ia anak butuh wa iya karena stain. Penting ngarang dulu, baru kemudian meminta petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong berbuat apa-apa aja, tolong disini. Nah iso dilakoni disini, tolong dah itu. Apa kata itu ya kan butuh dulu. Baru kemudian wa'as iya kanasta wa'asta'inu wa fi alfiya. Sebab ngarang buku Alfiyah Ibnu Malik ini enggak gampang. Saya ubah ya. Oleh karena itulah meminta petunjuk, minta pertolongan agar kuat. Ibnu Malik mengarang kitab yang memuat 1000 nazoman, di mana dalam buku ini maqasidun nahwi semuanya tercakup semuanya, nggak ada yang kelewatan. Maqasidun nahwi makhfiyah. Apa makhfiyah itu? Hawa yakhwi mencakup, muhtawiyat itu konten yang memuat. Maqasidun nahwi semuanya tercakup dalam buku ini, nggak main-main ini. Tuqarribul aqsa bilad dan mujazi wa tabsutul badla biwa'din munjazi. Dan buku Alfiyah ini yang pemahamannya jauh, al-aqsa, tuqarribul aqsa, yang jauh bisa didekatkan, tuqarribul aqsa. Yang sulit dipahami bisa dipahami. Bilaf dan mujazi, dengan lafaz yang ringkas. Makanya dalam bentuk nadhaman yang iso dihafal. Wa tabsutul badla biwa'din munjazi, dan juga bisa menjelaskan sesuatu yang jelek, al-badal mabdul ya, al-badal tabsutu bisa diluaskan, bisa dibeber, bisa dijelaskan biwa'din munjazi, dengan janji yang ditepati ya, munjaz anjaza, bukan tukhliful mi'ad, tukhliful mi'ad. Wa taqtadi ridan bi ghairi sukhtin fa iqatan alfiyata ibni mu'ti. Maka yang dibutuhkan untuk mengarang kitab ini, iqtadha tadi itu membutuhkan apa? Ridho atau pangeran. Bi ghairi sukhtin, tanpa kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta dalam hati yang ikhlas supaya ridho, mengembangkan ilmu nahwu, ilmu sharaf tanpa dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukhtin itu murka, watak tadirino. Fa'iqatan Alfiyata Ibni Mu'ti, dan buku Alfiyah ini melampaui kemasyhurannya Alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Tapi fa'il bukunya Alfiyah yang marfu, mune ya Ibnu Mu'ti pada marfu ya. No, nabu ada yang pada marfu ya. Wa bisabkin raizun tabdila mustaujibun tunai al jamila. Wa bisabkin khaizun, yang dahulu sing balap, yang mendahului ya, pengarangan Alfiyah ini mendahului dan mendapatkan tafdila, mendapatkan curahan fadilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khaizun itu memperoleh tafdilah. Mustajibun tunaiyal jamila, dan mengharuskan untuk sanai ya, bukan tunai. Nek tunai itu dikotomi dua. Sana itu pujian, mendapatkan pujian yang bagus. Wallahu yaddi bihibatin wafirah liwalau fi darijatil akhirah. Masyaallah, Allah akan menunaikan semua yang diminta oleh Ibnu Malik bihibatin wafirah, dengan rezeki, dengan hibah, dengan anugerah dari Allah yang banyak, wafirah. Liwalahu, untuk Ibnu Malik, dan juga untuk
Semuanya fidarojatil akhirah. Yang penting oleh derajat tingkatan bu'muni sur. Jadi ngarang alfiyah itu didahului, dan ini merupakan adab di dalam pembicaraan, dalam pidato dan sebagainya, mesti ono hamdalah, ono selawat, baru kemudian masuk intinya. Begitu juga berdoa. Adabnya doa apa? Selawat cina Nabi. Selawat. Ya Allah, ya pada doa itu biasanya. Oh, selawat. Ya, pokoknya semuanya selawat dulu. Alhamdulillah. Itu sunnahnya selawat dulu. Hamdan amin lah. Syakirin barang itu apa itu? Selawat ini itu. hamdan nah ini. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, benar itu. Atau pakai selawat dulu. Itu adabnya tidak langsung. Nah, ngarang kitab pun juga begitu. Apa ini? Pembangannya, pemanasan itu. Baru kemudian masuk pada materinya. Ya. Yang pertama yang dibahas oleh Ibnu Malik adalah al-kalam wa ma yata'alafu min. Babul kalam. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasnun wa fi'lun tumma harfunil kalim. Kalim jamak kalimah. Kalau kalimah siji kalimat tufaha. Nek akeh tufah. Sakrun sakrotun. Kalimah. Kalim itu jamaknya kalim. Saya sama yang perhatian ini. Kalamuna yang dikatakan kalam itu lafzun. Bukan tulisan tapi lafzun. Apa sih lafaz itu? Dilafalkan. Yang terucap, yang diucapkan oleh mulut, itu lafzun. Kalamuna lafzun. Jadi yang dikatakan kalam itu yang terucap, ya. Nggak berhenti di sini. Coba lihat, kalamuna lafzun, mufid lagi, mufid. Artinya apa mufid itu? Membawa makna yang dapat dipahami. Contohnya apa? Astaqim. Wis, perhatian saya ini. Ya, tak urai. Yang namanya kalam itu adalah lafal yang keluar dari mulut yang membawa makna. Contohnya seperti istaqim. Nah, istaqim dok, istaqim boleh. Irji boleh, ijlis boleh. Apa contohnya Pak istaqim? Karena sudah komplit istaqim satu kata tapi sudah membawa dua fi'il sama fa'ilnya. Komplit istaqim itu sebuah jumlah mufidah. Nah contohnya misalnya gol fa'il yarji'u burung. Sudah ya, wes, tak urai sekarang. Menurut pendapatnya Abdurrahman Ayyub, apa yang dikatakan oleh Ibnu Malik, kalamuna lafdun, karena kalam itu lafdun dan mufid. Contohnya istaqim mana? Bener 100%. Nek perlu kayak 100%, 1000%. Nek perlu 1000%. Tetapi yang namanya tujuan ilmu nahwu itu bukan kalam ini. Yang abstrak. Bahasa itu ada dua strata. Strata yang konkret seperti kalam dan strata yang abstrak. Dan yang dituju itu yang abstrak dalam bentuk sistem. Nahwu itu apa sih? Nahwu itu kan aturan. Lah kalamun alaf dan mufidun kastaqim fi ini aturannya gak ono.
Oleh karena itulah maka kita bandingkan dengan seorang yang dianggap sebagai bapak ilmu bahasa modern, Abu Ilmil Lugha al-Hadits, yaitu orang Swiss, Ferdinand de Saussure. Busuk kok enggak ya? Ya, dia bisa enggak gitu loh. Kayak Albert Einstein, barang itu kan ilmu itu dipakai sampai seluruh dunia, orang memanfaatkan semua manusia banyak busuk. Hah? Ya percaya, pokoknya kan intinya percaya ada pangeran berdiri di sini dulu. Yang penting yang itu bukan namanya, yang penting kan bukan namanya Allah. Yang penting itu adalah ada transcendent, ada yang dituhankan. Jenenge apa ae padha ae. Enggak penting. Jenenge Allah, jenenge lainnya. Kan enggak penting kan namanya. Iki apa sih kursi? Namanya Inggris, chair. Padahal padha itu. Bahasa itu yang menjadi tujuan ilmu nahwu itu yang ini. Al-lugha. Kedua al-kalam. Dari sisi satu benar Ibnu Malik, tapi dari sisi yang lain menempatkan posisi keilmuannya salah. Yang dipelajari itu bukan al-kalamnya, bukan yang mufid itu, bukan, tapi sistem yang abstrak ini listennya. Ini yang disebut dengan parol. Ini yang disebut dengan lang, bukan language, bukan lang. Keputusan language. Ini lang, bahasa praktis soalnya. Lang. Nah, misalnya kalau ini kalam, ini khadara al-walad, mufid nggak ini? Mufid. Maka kalam, bukan lugha ini. Khadara al-walad itu bisa juga khadara rajulu, bisa na'mal waladu, bisa dzaba Muhammad. Karena mufid, karena diucapkan oleh mulut. Kalau lafdun, karena lafdun dan mufid memberikan faedah makna yang syukur. Ini dalam bentuk abstraknya khabarul walad ini adalah fi'il plus fa'il. Ketika sampai berbicara fi'il fa'il enggak yang konkret, tapi yang konkret ini penampakan dari yang atas ini fi'il fa'il. Nah, ilmu nahwu itu mempelajari ini yang dituju, bukan ini. Kalau ini ilmu aswad, ini belum dia itu. Mana vokale a, enggak. Tapi yang dituju adalah sistemnya di sini, ilmu aswad. Atau misalnya doroba al-waladu kalban. Ini kalau lughahnya fi'il fa'il maf'ul bih. Yang terucap masuk iki fi'il fa'il maf'ul bih. Enggak. Dia sesuatu yang abstrak, yang memayungi. Dorobal waladu kalban, fi'il fa'il memayungi khadara al-waladu. Dan ini sistem ini ada di benak, di otak pemakai bahasa, usernya, mutakalim. Semua mutakalim Arab itu sepakat dengan susunan fi'il fa'il maf'ul bih, hal, tamyiz dan sebagainya. Ya bukan? Nah enggak kapraan. Nah, ya. Ini ada di benak
ada di benak, ada di otak user bahasa tersebut, pemakai bahasa tersebut, dan disebut dengan al-mutakalim. Mutakalim satu sepakat dengan fi'il, fa'il, maf'ul bi, nakiro, ma'rifat dan sebagainya. Mutakalim kedua juga sama juga. Maka teori ini sebetulnya diilhami oleh seorang ahli sosiologi yang namanya Emil Durkheim. Yang bawah ini disebut dengan fakta sosiologis. Yang atas disebut dengan sistem masyarakat, sistem sosiologi. Dan ini fakta sosiologi. Fakta sosiologi ini. Saya nek wong rapi, ada ngelamar apa gak? Misalnya gak dilamar, gak ada lamaran langsung rapi ini apa? Dibenci oleh masyarakat ya, menyalahi adat istiadat. Nah, ini berarti tidak sosiologis. Semuanya nganut bahwa nek sak durunge rapi mesti lamaran. Wes, saiki sampean masyarakat Jawa. Nek ana wong tuwa sampeyan mlaku ndung ngarepe, sampeyan ngene ta, ngene kaya wong Arab udah Masjidil Haram ngene. Ya apa? Ngene kabeh ya? Masane gak ngene, gak enak ya. Berarti sampeyan terikat oleh nilai dalam masyarakat semuanya sama. Dan nggak bisa dipadankan dengan masyarakat yang lain. Wong Arab nggak punya karena bukan anggota sosiologis kita, bukan. Jadi ada fakta sosiologis. Yang nyata fakta sosiologis itu dalam bahasa. Karena apa? Masing-masing pemakai bahasa tersebut mematuhi aturan yang abstrak ini. Dan ini yang nyata, ini berbuat. Tapi untuk sampai pada yang ini bisa menyimpulkan fi'il, fa'il, maf'ul, nakiro, ma'rifat, tamyiz dan sebagainya, itu harus lewat data ini. Tapi buat tujuan ini bukan. Di balik ini sebagai data aja. Dorobal waladu kalban, oke. Nukono kataba Muhammadun ad-darsa, oke. Nukono mane akala Muhammadun at-tufaha, oke. Nukono mane kamala ar-rajulu as-samaka, boleh. Iki kabeh marfu, iki marfu. Terus disimpulkan secara induktif istiqra bahwa setiap isim yang jatuh setelah fa'il, setelah fi'il dan marfu dan dia yang melakukan pekerjaan itu disebut dengan fa'il. Kesimpulannya. Nah, itu yang dituju dari itu. Dengan mengistiqrakan data di induktif dan istiqra itu induktif, ya. Data-data yang sama kemudian disimpulkan ya menjadi umum. Nah, itu paham sampai. Jadi untuk menuju ke sini itu harus lewat sini. Kalau Ibnu Malik, kalau yang dijadikan tujuannya adalah kalamuna, enggak. Ini kepleset Ibnu Malik. Tapi kalau sebagai pintu untuk menuju yang abstrak, sistem, betul. Karena yang disebut kalam itu lafdun, yang terucap. Ini yang terucap, nah ini enggak. Nah ini memayungi aja. Yang terucap ini dorobal waladu kalban, yang terucap ini. Di baliknya ini ada fi'il, fa'il, maf'ul bi. Maka ketika Ibnu Malik berkata kalamuna lafdun mufidun mana, kastakin contohnya bener 100%, nek perlu 1000%. Tapi bukan ini sasaran ilmu nahwu. Kalau ini sebagai pintu, tabik pintu. Kemudian diinduktifkan. Karena yang namanya sebelum kaidah itu sesuatu yang umum.
merupakan hasil konklusi dari proses induktif, ada datanya. Teko nang qabila kene marfu, teko nang qabila kene marfu, teko nang qabila kene marfu. Terus disimpulkan menjadi kaidah. Teko nang qabila kene maf'ul mansub, lho kene maf'ul mansub, lho kene maf'ul mansub. Bareng untuk qabila Abdul Qadir ono maf'ul majrur itu sat. Kalau ngomong satu itu enggak boleh. Itu ideal bagi penutur bahasa Arab. Kecuali Basra, karena Basra mensyaratkan kias itu kepada yang banyak, tidak kepada yang sedikit. Kalau Kufah tidak, kepada sedikit pun boleh dikiaskan, karena yang sedikit itu ideal bagi penuturnya. Paham ya? Jadi kalamuna lafdzun mufidun kastaqim, bener. Sebab yang namanya kalam itu yang dilafalkan metu suara teko cangkem. Contohnya seperti istaqim. Istaqim itu jumlah mufidah, karena fi'il ono fa'ile, musnad dan musnad ilaihi. Wasmun wa fi'lun tumma harfunil kalim. Isim, fi'il, huruf, kalimat itu dibagi menjadi 3. Ada isim, ada fi'il, ada harf. 3. Pada kenyataannya nanti ada bab namanya soh wa khayyal. Itu isim fi'il. Kalau isim fi'il berarti tidak melok isim, tidak melok fi'il juga. Tapi orang ahli nahwu tidak berani mengatakan bahwa kalimat itu 4. Isim, fi'il, harf, isim fi'il. Mestinya kan mulai isim fi'il. Wong nyatane ono isim fi'il. Seperti iyaka itu apa? Iyaka. Iyaka wal julusa fit turuqat. Itu fi'il amar. Iyaka. Isim fi'il amar. Delok lafate isim kaya dhamir tapi maknanya hati-hatilah kamu, iyaka wal julusa fit turuqat. Berarti kalau begitu iyaka itu masuk dalam isim fi'il. Tapi kalau ahli nahwu tidak berani mengatakan kalimat itu 4. Ono isim, ono fi'il, ono harf, ono isim fi'il mestinya 4. Tidak berani. Mengapa? Karena takut. Sebab filsafatnya Plato, Aflatun, di dunia ini, filsafat di dunia ini itu ada benda, noun, ada verba, ada kejadian, ada kata kerja. Antara kata kerja dengan isim itu bisa dikonekkan dengan robit. Nah, robit itu harf. Semuanya. Membawa berarti fi'il, verb. Muhammad membawa dengan apa? Ya disambung dengan membawa makanan dengan kaki itu, dengan ini nyambung, robit namanya. Jadi di dunia ini al-mawjudat istilahnya, al-mawjudat itu ada 3 menurut filsafatnya Plato. Ada isim, ismiyah, ada fi'liyah, ada robit. Robit ini harf. Sehingga filsafat ini diterapkan dalam bidang nahwu. Maka ketemunya isim, fi'il, harf. Sekalipun ada yang tidak bisa dimasukkan pada isim, ada yang tidak bisa dimasukkan kepada fi'il atau harf. Tidak berani. Bukti kuala. Dasarnya itu memang sumber ilmu itu filsafat.
Seperti amil, nanti ada amil, itu filsafatnya filsafat sababiyah, kausalitas. Ya. Apa lampu mati, kaya sebabnya ada angin. Apa angin bergerak, sebabnya ada ruangan yang kosong terdorong. Di sana ada sabab dan musabab. Buku filsafat ini As-Sababiyah bisa di-download tanpa membeli, cuma untuk pulsa. Sababiyah muncul. Ya ada. Nah, pembagian isim, fi'il, kemudian harf. Ini pembagian filsafat. Bukan pembagian bahasa. Maka muncul orang-orang, tapi aneh juga nanti ya. Seperti Ibnu Malik ini sudah mengeterapkan prinsip struktural itu. Berjali wat tadi minimal dawa al-wa musnadin dan bismutam yusuf sekalipun filsafat begini. Tetapi di dalam mendefinisikan isim, fi'il dan harf itu modern dan bertumpu kepada syakl, bentuk, kepada bentuk syakl. Maka usulan orang-orang modern, ada metode namanya metode padan, ya. Ada metode AG. Metode AG itu metode struktural itu mempergunakan potensi bahasa tersebut untuk bahasa. Jadi tidak keluar dari bahasa. Misalnya ya, isim. Ono istilah tanwin enggak? Jadi dari potensi bahasa dimanfaatkan untuk mengkaji bahasa. Fungsi bahasa seperti ini dinamakan metalinguistik. Metalinguistik menurut Roman dan Hobson. Apa itu isim? Jatuhnya yang bisa menerima tanwin, tahu maknanya apa tidak? Lurus. Apa itu isim? Apabila dia menerima al, pasti isim. Apa itu isim? Tahu maknanya apa tidak? Asal bisa dikai ya munada, jadi munada mesti isim. Apa itu fi'il? Asal dia bisa menerima tak taknif, kata bat atau kata ta, kata ti. Tahu artinya apa? Tahu artinya apa? Apa tidak? Tahu artinya apa tidak? Nah, ini namanya memanfaatkan potensi bahasa untuk kepentingan bahasa itu sendiri. Inilah ini yang dimaksud dengan metode struktural itu. Ismun wa fi'lun tuma harfunil kalim wahiduhu kalimatun. Nek ndil siji kalimatun, nek rambut siji ya sakrotun, nek akeh ya sakrun kalim. Kalim itu apabila ada isim, fi'il, harf, telu jamak toh kalim. Nek siji-siji ndil kalimah. Jadi taknya itu bukan tak taknis, tapi tak marro namanya, tak bina marro. Dorbatan itu satu kali pukulan, tak. Tufahatan apel sandil, sakrotun sakler. Wahidu kalimatun wal qaulu am wa kalimatun biya kalamun qad yu'am. Oh iya, ada dua anu nih. Apa? Sarai ya. Al kalamul musqala alaihi inda lugha ibaratun anil lafzi. Yang namanya istilah kalam menurut ahli nahwu itu adalah lafaz. Lafaz itu berarti yang terucap. Al-mufid yang membawa makna, yang memberi faedah. Faedatan yaksum sukut alaiha,
dapat memberikan makna sehingga tidak menimbulkan pertanyaan lagi, diam. Yaksunu sukut alaiha. Kenapa? Menang. Gak ditakoni. Kalau paham. Yaksunu sukut alaiha. Al-lafdu jinsun yasmalul kalam wal kalima wal kalim. Kalau lafdu itu umum dia mencakup ya kalam, ya kalima, ya kalim. Wa yasmalu al-muhmal. Muhmal itu yang tidak bermakna. Des, dar, apa dar itu lafaz. Tapi gak ada maknanya. Muhmal. Des. Wal mustakmal ka amrin yang dipakai jaa amrun. Nak wawu nih. Ini kalau wawu nih bacanya apa dia? Umar. Dalam kitab Jurumiyah selalu amrun itu dikepuk sampai Zaid. Doroba Zaidun amrun. Dan tidak pernah doroba amrun Zaidan, tidak pernah. Karena anak wawu yang burine. Sebab Umar itu nyolong wawune Dawud. Wawune ditolong. Jadi nulis Dawud itu wawune kan sitok didekek Umar ngono iku. Dadi Amr itu pencuri. Dan meniki ono ceritanya dari buku An-Nadharahnya Al-Mamfaluti. Dalam kitabnya An-Nadharah. Itu orang ceritanya. Anekdot. Wa mufid. Apa mufid itu? Akhrajal muhmal, yang tidak bermakna. Muhmal itu yang diabaikan, tidak bermakna. Wa faidah yasunu sukut alaiya akhraja al kalimah wa ba'dul kalim. Sebab kalau kalimah saja tidak mufid. Ba'dul kalim juga tidak mufid. Yang mufid itu apabila matarok kaba mentalati kalimat fa'aktar walam yaksun asukut alaih naku in qama zaitun. Nek kalimat sandil itu tidak membawa makna. Tidak membawa makna. Makanya di sini dikatakan mufid. Apa mufid itu? Membawa faedah, membawa informasi, membawa info yang dapat dipahami dan orang diam. Oleh karena itu, maka yang namanya mufid itu tidak terjadi pada kalimat. Tidak terjadi pada kalimat. Karena satu kalimat tidak apa namanya? Tidak mempunyai makna apa-apa. Hakibah pada makna. Lain kalau dengan struktural nanti ya, lain ya, struktural tak kalimat. Tidak bermakna. Bermakna kalau Ja'a Muhammadun minas suq. Kumpulan-kumpulan ini yang bisa membawa makna yang yaksuru sukut alaih. Kalau kalimat saja tidak. Jadi kata-kata al-lafdul mufid berarti tidak satu kata. Makanya di sini disebutkan akhrajal muhmal. Mufid itu akhrajal muhmal yang tidak bermakna, dikeluarkan dari definisi mufid. Dengan adanya definisi ini mengandung makna mufid, berarti yang muhmal yang tidak bermakna nyingkir. Wa faidah yaksunu sukut alayya akhrajal kalimah. Kalau faidah yaksunu sukut alayya berarti bukan hanya kalimah, karena kalimah tidak yaksunu sukut alayya. Wa ba'dul kalim. Kalim itu terdiri dari 3 kalimat. In qama zaitun. Apa in qama zaitun? Belum komplit. In ono huruf, qama ono fi'il, zaitun ono fa'il. Berarti kalim jamak. Tapi tidak membawa makna karena belum selesai. Babaktul kalim wa huwa matarokkaba min talati kalimat fa aktsar walam yaksun asukut alaih. Jadi yang namanya kalim itu apabila tidak membawa faedah, itu kalim. Yang membawa faedah adalah al-kalam, karena al-kalam itu al-lafdul mufid.
Nek kalim terdiri dari 3 kata, fa'akhtar mungkin tapi walam yaksun sukut alaihi naku in qama zaitun. Belum selesai in qama zaitun itu apa? Nah, jadi ini beda dengan yang struktural ya. Jelaskan. Metode struktural yang pencetusnya adalah Leonard Bloomfield, kemudian ditulis dalam buku dalam bahasa Inggris yang namanya Language, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, warnanya hijau, namanya Bahasa, dijual di Gramedia. Tak delok, gak mau duit aku meneh balik disentek. Dibret belum ya buku wong saking laris. Foto ngambil bukuan wae Fadl As-Samarra'i umroh 20 real, kamu duit. Terus engko nek umroh mana tak tukuni. Umroh lagi setelah 2 bulan amblas tahun. Malah kapok oleh kepingin langsung tuku. Jadi ngono ilang wis gak anu. Orang-orang struktural dalam analisisnya itu tidak memperhitungkan makna sebagai bagian daripada analisis. Karena studi kebahasaan yang paling lemah apabila menyangkut makna. Makna itu apa ya? Image, utuh, tidak bisa dijangkau. Dan orang-orang language struktural yang asalnya orang Eropa, ketika mereka pergi menemukan benua Amerika, yang ditemui oleh mereka itu adalah orang-orang Al-Hunudul Khumr, Indian merah. Orang-orang Eropa ini tidak paham, karena orang Amerika kan penduduknya kan penduduk pendatang semuanya yang ditemukan Columbus itu. Dan Columbus itu tidak bisa sampai di Amerika kalau enggak orang Arab. Soalnya kapalnya itu bisa membuat pada waktu itu hanya orang Arab. Orang Arab itu abad kedua itu sisok nang Cina, nang Guangzhou, nang Macau. Orang Eropa itu enggak bisa. Nah, mereka bisa sampai ke benua Amerika yang dikomandani oleh Columbus itu karena jasanya orang Arab, perahu orang Arab pada waktu itu. Nah, yang ditemukan oleh orang-orang pendatang itu orang-orang Anglo-Saxon, penduduk asli Amerika itu mereka adalah orang-orang Indian merah, Al-Hunudul Khumr, yang mereka tidak paham bahasanya. Tapi mereka dituntut untuk melakukan studi antropologi. Majunya orang Amerika, antropologi itu ilmu yang mempelajari tentang adat istiadat satu kaum. Antara lain adalah bahasa. Nah, ya apa? Mendeskripsikan satu bahasa yang dia tidak paham. Maka diketemukanlah teori tata bahasa struktural yang dalam hal ini tidak menyatakan makna, sampai makna gak paham. Jadi maka bentuk-bentuk dan distribusinya yang dipakai, distribusi bentuk ya, shuttle atau mabena istilahnya, tanpa makna.
sakel atau mabna istilahnya, dan tauzi itu dua. Tauzi itu apa? Distribusi. Distribusional. Aliran ini, aliran kebahasaan ini disebut dengan aliran distribusional, tauziiyun. Taksonomi, istilahnya taksonomi distribusional. Aliran ini distribusional. Istilahnya keren, padahal Ibnu Malik itu apa nih Asian itu Ibnu Malik itu bintang bini wanita distribusional. Bintang bini wanita nida itu distribusi, wanita wa musnadin distribusi juga. Ini wis kena. Jadi untuk mendeskripsikan suatu bahasa, analisisnya itu didasarkan pada sakel atau mabna dan tauzi. Sakel dan tauzi. Bentuknya menerima al apa enggak?